Ki. Oh. Tahu. Ya apa iki? Kok aku krasa nang taman dia. Lu biasa nek Kartolo kan ono. Ono Kartolo, iki. pinggir-pinggiran. Kacak kudu ono. Jadi teman-teman ini kita ketemu lagi di Official View Channel. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Maki Parikesit. Kamu dulu apa sih akuntansi ya? Aku manajemen. Manajemen Erlangga. Cerdas. Aku sebenarnya nggak pinter, cerdas. Ya. Beda nih. Hah? Kalau pinter tuh lebih pada menghafal, lebih pada banyakan menganalisa. Kalau cerdas, bagaimana untuk bisa berkelit dari segala macam cara. Ilmu ngeles. Ngelesologi. Ini Mandra pasrah mbak kon toh. Iya. Ini Andre enggak, bos. Kalau mau bawa sepeda, bosnya kurangin dia. Kok galakan dia ya? Aku bilang gitu. Ya wis siap. Normal album pertama lumayan sih. Lumayan dalam arti kata buat album 1 tuh udah kita exposure di sinetron, kita manggung udah lumayan. Album kedua agak turun dikit karena singlenya nggak terlalu kuat. Nah memang the power of the song lah, kita kan jualan lagu ya. Atau mungkin karena pindah label juga ya? Yang di Nggak bro, album... aku tuh nggak pindah label. Labelku yang album 1 Hema Suara namanya. Yang punya Pak Andi. Oh oke. Oke. Pak Andi waktu itu Hema Suaranya dilebur sama Pak Adi dari Pak Adi Prosound. bikin Trinity. Jadi aku ikut Pak Andi ke Trinity, bukan aku Bukan pindah pindah label, label, bukan. Aku melok Pak Andi. Karena dibawa sama Pak Iya, Andi. jadi portfolionya Hema Suara, portfolionya Prosound disatuin. Makanya aku ketemu Rosa di situ kan. Jadi Trinity. Jadi nggak pindah label. Soalnya yang kita lihatnya Pak Andinya bukan labelnya. Ya dan nggak tahu kenapa ya alhamdulillah sampai sekarang sama tim kerja itu masih oke aja, jadi nggak pernah ngerasa perlu pindah kemana-mana. Kalau fundamentalsnya udah enak ngapain lu ganti-ganti sih gitu. Tapi dari manajemen memang diberikan pada Trinity juga. Aku yang ngasih. Waktu itu sempat kamu pegang sendiri dulu. Sampai album kedua masih aku sendiri yang pegang sama beberapa teman lah, cuman masih aku sendiri. Cuma aku bilang kok repot ya, aku pengen ngeband capek sendiri ya kayak. Urus kontrak, urus lagu kapan dudu rockstar ya, aku nggak situ dudu rockstar, jadi manajer lah. Kalau males ya. Iya siapa tahu akhirnya di belakang layar jadi manajer kan. Mau selapu. Aku mau di depan layar, di atas panggung ngono lho. Belakang manajer ya wis namburi ngono. Terus akhirnya berbagi dengan Trinity untuk manajemennya ke mereka. Kita minta mereka. Tadinya mereka nggak mau karena dulu tuh konsep label dan manajemen jadi satu tuh konsep asing. Memang belum ada. Baru semenjak Robbie Williams waktu di kontrak di endorse sama Live Nation waktu itu. Nggak ngerti Bi. Iya, jadi Robbie Williams di endorse sama di kontrak sama Live Nation untuk diambil semua turnya dan semua merchandisingnya, termasuk labelnya. Jadi dia waktu itu lepas dari diproduksi pun sama Live Nation. Iya, jadi tapi si Live Nation itu dia memberikan sejumlah advance yang sangat besar banget. Banget. Tapi manajemennya dipegang. Semenjak itulah era itu akhirnya berubah. Oh berarti Live Nation sama Robbie Williams melo aku. Nggak mungkin, soalnya sebelum itu belum ada. Pertama kali manajemen sama label tuh ungu. Boleh. Ya, Live Nation ikut tuh. Iya, mesti bayar royalti dia sama aku. Nah itu dari semenjak itu akhirnya semua label melakukan perubahan pada. Karena logikanya kan sederhana aja ya. Sistem pembagian itu tadi. Iya, logiknya simple. Adalah kepentingan si label untuk memastikan keberlangsungan usahanya si band. Dan biasanya kan dulu tuh sebelum adanya penyatuan itu dua entity yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda. Iya, karena label kan kepentingannya promosi barangnya, jualan CD dan kaset. Dan si manajemen mencari monetisasi sebesar-besarnya buat artisnya. Kalau dipikir sama dong, kalau lagunya naik ya barangnya pasti naik juga gitu. Tapi konsep itu aku jualnya ke label agak susah awal-awalnya.
nggak sesederhana. Oh ya enggak, emang perlu ada resistensi karena mungkin waktu itu CD dan kaset masih primadona ya, masih menghasilkan cuan yang luar biasa. Kalau dulu orang tour adalah untuk mempromosikan single kan. Tapi kalau sekarang single ya waktu itu ya era itu akhirnya single dipakai untuk bisa mendapatkan kan single kita tuh supaya kita bisa manggung. Iya. Kalau dulu enggak, dulu cara berpikir orang melakukan tour adalah untuk jualan kaset dan CD. Ya karena distribusinya boleh sekarang kan tinggal pakai handphone. Dan ekosistem live show nggak sebagus sekarang. Dan untuk lebih memudahkan akhirnya ya udah manajemennya diambil sekalian. Tapi memang ada kompensasi waktu itu yang dilakukan sama Live Nation itu dia memberikan advance untuk merchandisingnya. Jadi diambil semua merchandise sama semua manajemen artisnya diambil sama dia supaya kan lebih mudah. Kan dia sempat bikin Live Nation record kan. Sekarang jadi norma malah sekarang itu jadi kebiasaan lah. Sekarang sih udah berubah lagi, udah shifting ke digital udah lain lagi ceritanya. Udah megang sendiri dia nggak perlu manajemen, aku aja manajernya gitu. Ya. Tahun 2007-2008 Richard Branson ngeluarin buku Branson Way. Di situ dia bilang the small is beautiful. Jadi udah nggak perlu lagi label karena dia kan emang kalau disuruh ngomong perusahaan rekaman kan Richard Branson kan jago banget. Dia pakarnya di jualan itu. Terus dia bilang nanti one day suatu hari itu udah tidak perlu ada label. Tahun 2007-2008 dia keluarin buku itu Branson Way. Ya kan kalau aku bilang sih nggak cuma label atau akhirnya benar terbukti. Dan kan label. Ya begitu teknologi maju disrupsinya ke semua lini ya. Yang middleman ini makin hilang gitu loh. Jadi apapun yang urusannya sebagai pengantara itu pelan-pelan akan kegerus sih kalau aku bilang. Ya memang kan hilang, memang sebenarnya hilang. Kayak distribusi kaset CD dulu kan ada distributor, ada agen. Jadi sebelum ke toko itu kan ada agen. Karena belum ada dari pabrikan, dari Sony kan, dari produsen dia taruh agen, dapat 25%. Sekarang aku beli mesin printer 3D, aku nyetak sendiri, terus belinya pakai online kurir gitu kan bisa ya. Jadi fungsi middleman itu yang hilang. Fungsi middleman. Dan nggak cuma di musik. Makanya broker-broker itu pada hilang semua. Ya gimana ya, mesti diikutin. Makanya yang meraja ke depan konten kreator kan. Kayak kamu lagumu berapa ratus, kita Ungu punya lagu berapa ratus. Yang jadi duit itu. Dan caranya nggak harus seperti yang dulu lagi. Tapi yang harus kita perhatikan sekarang adalah punya IP itu tadi. Kita harus kita harus memiliki IP tadi, intellectual property. Sekarang kita ngomongin Ungu udah ngomongin Ungu udah tahu lah ceritanya, sejarahnya, kita nggak usah ngebahas Ungu ya. Serah nggak mau cara-caramu terserah. Aku melo ae. Kok ragu-ragu dan bimbang begitu sih. Kita ngomongin cewek-ceweknya Piyu zaman SMA. Wah. Enggak sih, enggak gawat-gawat. Yang sekarang yang gawat. Yuk. Kenapa kok habis itu kamu terakhir kok ada MP1 mau lagi MP2, MP3. MP itu Maki Parikesit. Maki Parikesit Adventure ya. Itu kenapa Ki? Udah bosen sama Ungu? Bukan. Udah jenuh? Enggak juga. Kok bisa jenuh sekarang, kenapa? Lah yang bilang jenuh itu apa? Wah, menuduh. Wah, gawe diinterogasi. Sampai hansip loh. Ya orang kan pengen berbuat terus ya. Ya alhamdulillah Ungunya udah sampai titik mapan lah, dalam arti kata secara manajerial mapan, secara program kerja mapan. Apa karena Pasha mau mencalonkan ke politik lagi, terus ya udahlah aku bikin aja Maki Parikesit. Nah gitu kalau kan? Gitu berarti kemarin aku bikin juga dong pas jadi wali kota. Bukan itu sih. Apa gitu? Dorongan apa itu yang bikin kamu bikin itu? Semesta bertemu lah istilahnya. Dalam arti kata niatan untuk bikin yang aku bikin sekarang itu udah lama sebenarnya. Aku suka naik motor keliling-keliling sendirian. Aku suka naik gunung. Aku suka travel. Aku suka nyelam. Aku suka apa. Cuma kan waktu berhenti sebagai hobi aja gitu. Karena prioritasnya Ungu.
Ya kita kan zaman dulu ketemu rumah jarang ya. Tour terus. Ketemunya hotel terus ya. Jadi sampai mana tadi? MP1. Ya, MP ya. Oh. Dorongan apa yang membuat lu bikin Maki? Gua suka jalan. Aku suka alam lah, suka keluar. Jadi dulu waktu sama Ungu juga, ya waktu sama Secret juga kan aku mana-mana bawa sepeda, explore, mancing sama Heru. Iya. Terus ada yang nyampein, waktu itu aku lagi riding dari Jakarta ke Surabaya, tapi pokoknya agak jauh lah aja. Sepanjang jalan tuh kan lewatin gunung gitu kan. Ini 2016, 2017. Iya, pas waktu kita sama The Secret kan kita masuknya, jadi dulu aku sama Maki pernah bikin band waktu Padi Vakum, bikin band, kita bikinnya malah Second City ya. Second City yang kadang malah aku, Padi atau Ungu juga belum pernah lewat itu. Second City yang benar-benar di daerah kayak di Kalimantan, di Sumatera. Second City dan tempatnya keren-keren. Keren-keren pemandangannya. Batu licin apa segala macam, berau apa segala macam. Jadi kita ini dalam kerjaan kita kan kerjanya keliling ya. Cuman kelilingnya kita tuh ngejar panggung kan. Ngejar panggung. Datang, manggung, pulang, datang, manggung, pulang. Nggak sempat ngapa-ngapain kan. Di Secret lumayan kita ada waktunya. Aku masih sempat mancing. Kalau Ungu kan lebih tight biasanya karena anak-anak nggak mau terlalu lama. Mereka datang pagi, malam pulang. Malam manggung, paginya pulang lagi. Aku tuh suka explore, pengen ya cari gunungnya lah, cari apanya. Cuma nggak pernah terpenuhi secara tuntas kalau dalam konteks Ungu karena emang urusannya manggung. Terus kemarin tuh waktu agak slow itu waktu Pasya masih waktu kita habis, apalagi habis kita tour itu, aku jadi senang riding naik motor kemana-mana. Terus pikirnya kok naik riding tok loh, anak gunung kenapa nggak berhenti dulu? Tapi kan waktu lah, uang lah, apalah segala macam. Terus gayung bersambut aku ketemu teman-teman yang ya udah kita bikin serius aja gitu kan. Dari niatan untuk riding and hiking itu dari zaman kita di Secret udah ada sebenarnya. Tapi realisasinya baru kemarin itu karena ketemu tim yang supportnya benar. Jadi segi operasionalnya, financialnya, komersilnya ada semua menjadikan ini sebuah IP itu tadi yang kontennya kita angkat di banyak tempat dan ada agenda CSR itu tadi kayak aku bikin perpustakaan di mana-mana, aku bikin pelatihan fotografi di mana-mana. Sepanjang jalan aku jalanin kemarin, gayung bersambut, teman-teman sponsor bilang bikin lagi dong. Kali ini mau kemana deh terserah kita bikin lagi deh dia bilang gitu. Ya akhirnya aku bikin MP2 rencananya besok rencananya insya Allah sih dari Jakarta sampai Aceh sampai kilometer 0 lah ya. Riding, hiking juga plus sekalian tak bikin mungkin show-nya Ungu kali ya. Di antara itu ya. Di antara itu biar nggak dibilang meninggalkan Ungu banget. Jadi masih tetap ada tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Ya, alhamdulillah berkembangnya lumayan. Kita udah ada di TV, kita udah ada di online, kita udah ada di OTT juga. Di TV mana aja, Ki? TV di net sekarang. Di net. Itu hanya yang di net. MP1-nya di net sekarang. MP1 itu semua puncak kan? Summit ada semua. Dua yang enggak. Ulirang sama Juno aku nggak puncak. Soalnya cuacanya iya. Dan ada mestinya aku ke Agung juga nggak muncak karena ditutup Agungnya. Jadi akhirnya cuma dapat Cireme, Lawu, Sumbing, Sindoro, Rinjani. Yang dua itu Arjuna sama Ulirang nggak muncak. Perjalanan yang paling asik selama perjalanan kemarin. Secara umum asik, cuma pas masuk Bali itu loh. Kan dikasih pinjem motornya gede banget tuh. Ducati yang Multistrada tuh powerful banget motor. Berapa cc itu? 950 ya. Dan ya seenak-enaknya jalan di Jawa kan cenderung lebih rame ya. Ya meskipun aku masuk hutan gitu, cuman nggak dapet ngerasain full potentialnya motor itu. Tapi begitu masuk Bali kita ngelewat. Bali jalan lurus. Jalannya lurus, mulus, lebar, sepi. Lawannya cuma anjing nyebrang sama ibu-ibu pakai metik keluar gang. Berarti mak-mak di mana aja sama ya? Sama aja. Aku pikir cuma keluar aja gitu, nggak pakai ngesen, nggak pakai apa. Astagfirullah. The power of mak-mak. The power of mama emang nggak bisa dilawan. Tapi ya itu dari kita lewat jalur utara kan ke pantai apa namanya lupa tuh. Itu jalannya bagus banget. Lebar, kosong, bagus, lurus. Naik gunung, turun gunung, berhentinya di pantai.
Ya tapi kalau seneng jalan sih. Yang puncaknya paling keren banget apa? Puncak. Puncak summitnya. Yang paling berkesan sih ada 2, Sindoro sama Rinjani. Pasti ya. Rinjani itu emang the best lah. Tapi yang Sindoro tuh aku tertatih-tatih sampai ke puncak gitu kan. Tahu ada ibu-ibu, emak-emak lagi, umur 61 tahun. Di perjalanan itu? Dia muncak. Muncak? Nah, itu orang... Berdua orang, dua-duanya 61 tahun, ditemenin satu porter. Jadi nanti akan ada Magi Parikasi. Insya Allah. Rencananya kalau all things go well, Agustus ini aku jalan lagi dari Jakarta ke kilometer 0. Kembali lagi, ya sebenarnya gunungnya atau perjalanannya banyak orang yang jalanin kan ya, bukan aku doang. Gunungnya bukan gunung yang gimana-gimana gitu, itu gunung wisata lah istilahnya. Cuma yang aku kejar sebenarnya ceritanya sih, karena cerita-cerita yang di sekitar pendakian, di sekitar riding itu menarik sebenarnya buat aku. Ngangkat cerita lokal tuh menarik, ngangkat ke potensi-potensi lokal kayak di kaki Gunung Sindoro tuh banyak petani tembakau, banyak petani kopi. Yang hebat tuh di kali gua itu kebun tehnya segitu besarnya, selembar tehnya pun nggak ada yang masuk pasar Indonesia. Langsung ekspor. Gila, dan itu the best quality. Dan itu bukan di situ doang, ternyata di Sumatera juga ada, di mana-mana ada gitu. Coklat kita, apa kita tuh langsung keluar, kita nggak ngerasain gitu. Jadi kadang kita pun bisa merasain, tapi udah harganya sampai ke sini harga luar. Iya, kan aneh ya. Iya, itu aku pernah sama temanku orang Malaysia, almarhum Datuk Osman itu, dia bilang bahwa kayak hortikultura semua ya, buah-buahan, semua apa namanya, kayak gitu, kopi, cengkeh, tembakau semua. Yang the best itu diambil untuk dalam negeri, kebutuhan dalam negeri. Sisanya untuk ekspor. Kita kebalik. Kita kadang nggak merasain. Makanya kadang kalau kita paling gampang aja simpel ya. Kalau kita ke hotel, kita makan di hotel, terus habis itu kita dapat buah. Buahnya kita kan pasti kadang ada yang masih belum mateng. Kadang juga nggak, rasanya juga nggak manis. Tapi kalau kita nggak usah jauh-jauh lah, kayak ke Malaysia, ke Singapura. Selalu the best. Buahnya itu selalu enak, manis dan itu karena itu untuk kebutuhan mereka pilihin lokal dulu kan. Pilihin lokal. Makanya kayak waktu di Malaysia tuh teman Malaysia pasti tahu juga sih. Musangking yang the best tuh nggak keluar Malaysia. Iya, di Malaysia enak banget kalau makan di sana. Musangking yang the best, tapi katanya sekarang udah dijoinin sama orang Cina. Oh, jadi yang di sini itu sebenarnya bukan dari Malaysia, bukan ya? Ada yang udah ke Cina dulu baru ke sini. Oh. Atau enggak yang bukan first quality lah kasarnya. Iya. Kita kok kebalik ya? Iya, makanya itu. Kenapa? Coba dibahas. Makanya kamu mesti sebenarnya itu kan DPR. Sebenarnya kan tinggal ini aja anggota sih, DPR, tinggal keputusan. Siapa yang urusan pertanian juga, Pak? Tinggal gimana cara ngaturnya sih. Ini ngeles hari ini. Tinggal bikin SKB berapa menteri? Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, sama yang ngurusin ekspor-impor itu apa? Ya perdagangan. Oh, ya perdagangan. Iya. Ya wes, kamu jadi menteri loh. Harusnya itu tinggal ngomong aja, dia Menteri Pertanian disiapin itu Pak. Jadi menteri, Pak. Mas Zulhas tolong Mas. Menteri Perdagangan. Perhutanan. Pembalakan liar. Tadi lu cerita tadi yang apa namanya? Waktu ketemu sama apa itu Ki? Aku sampai ngeblank. Dia mau mengalihkan pembicaraan. Oh iya, waktu itu aku sempat lihat kamu ngajak anakmu ya, ngajak putrimu naik gunung sampai puncak. Sampai puncak. Gila. Loh, aku sering hiking sama dia, keliling Sentul sering dari kecil. Dulu kita kemana ya? Kita ke Papandayan berdua. Dari umur berapa diajak? 4 tahun, 5 tahun. Berdua aja naik gunung. Iya. Dia suka. Menikmati juga ya? Sangat menikmati. Tapi ya sekarang dia lebih suka naik gunung sama teman-temannya daripada sama bapaknya. Oh, udah naik gunung sendiri sama teman-temannya? Kemarin dia yang kamu trekking sama teman-teman kamu tuh? Ke Curug. Biasalah anak udah berumur segini kan pengennya sama teman-temannya ya. Jadi berapa gunung yang kemarin diajak? 7. Yang diajak dia. Dia ikut semua, tapi yang dia naik sampai puncak cuma 1. Cuma 1? Sekolahnya masih online. Oh iya. Jadi yang penting aku cariin tempat yang ada sinyal, pagi sampai siang dia sekolah dulu, sorenya ikutan naik-naik gunung gitu. Cuma yang pas di laut tuh izin ya kamu ya?
nginep di atas. Aku malah ditinggal sama dia, kurang ajar. Kalah cepat kamu. Ya, paru-parunya nggak pernah kena ini soalnya. Oke, terus habis itu MP2, MP3 kemana? Tadi belum diceritain. MP2 rencananya dari Jakarta ke kilometer 0 lewat jalur timur tengah lah ya, timur ke tengah Sumatera. Targetnya adalah riding dengan motor plus kegiatan CSR plus insya Allah kalau jadi bikin show-nya Ungu 2-3 kali gitu. Kalau jadi terus daki 5 kalau nggak 5 apa 6 gunung gitu lupa, belum jelas kemarin. Masih di schedule-nya masih dibikin. Dari 0 ke bawah rencananya riding juga tapi sepeda. Itu mau mipir pantai. Mipir pantainya itu nanti ada kegiatan nanam terumbu karang, diving di beberapa tempat. Jadi selalu harus ada CSR-nya juga ya. Iyalah, kalau enggak idenya adalah ya sorry kalau mau ngomong tingginya, mau ngomong soal-soalnya adalah pariwisata yang nggak cuman ngasih benefit buat kita yang jalan-jalannya, tapi tempat yang kita datengin juga kita ninggalin sesuatu gitu loh. Ya ternyata kan aku tuh kalau kita keliling Indonesia kan selalu ngeliat potensi-potensi gila yang kayaknya nggak diopening gitu. Nggak di opening ya pasti. Di explore ya, cuman di oh iya ada, terus tapi nggak diapa-apain gitu. Ya kalau bisa sih sedikit ngulik di situnya. Kalau jalan-jalan ini kayak aku bilang tadi, jalan-jalannya sih nggak aneh-aneh amat, cuman ceritanya dan kegiatan yang kita bangun di situ yang mesti menjadi ujung tombak dari kegiatan ini sebenarnya. Niatnya begitu. Setiap perjalanan itu butuh waktu berapa lama yang disiapin? Sebulan. Kalau yang besok ini mungkin 2 bulan. Naik sebulan, turun sebulan. Katanya sampai mau keluar negeri segala rencananya. Saya tahu lah, kurang fix loh ibu. Ya wes, gak usah, jangan dimasukin. Dia kalau nanya boleh, aku nggak boleh. Gak fair lagi. Tidak adil, tidak berimbang. Terus Ki, kesenangan apa yang lu dapetin waktu itu? Waktu lu jalan kemana? Ya sama aja, kita seneng ngeband dikasih panggung gitu kan. Aku seneng jalan-jalan dikasih motor, ya seneng aja, rasanya kurang lebih sama gitu. Ya orang bilang, lu kan udah tua gitu kan. Ya kalau hati seneng ya tua jadi relatif ya. Ya kita emang udah nggak muda lagi, tapi kayaknya belum tua deh. Belum masih. Kita udah nggak muda iya, tapi belum tua. Ya yang gini masih. Energinya, semangatnya kan enggak. Ya semangat sama energi masih imbang lah. Kalau semangat sama energi udah nggak imbang, nah mungkin udah tua gitu. Karena kadang kalau kita bicara naik gunung, kalau kita bicara capek, iya capek ya. Tapi kalau kita masih punya energi untuk naik gunung itu gini ngomongnya. Sorry kalau kedengarannya menggurui, tapi naik gunung itu olahraga kayak main golf. Itu melawan diri sendiri. Karena pada prinsipnya kayak aku bilang tadi, umur 61 ibu-ibu masih bisa kuat naik. Puncak. Di saat ada cerita orang Jepang, seorang ibu-ibu juga umur 63 tahun muncak di Everest. Apakah dia kuat? Mungkin nggak sekuat anak umur 25 tahun. Ya. Apakah jadi naik gunung tuh komitmen sama proses jadinya kan. Proses naik gunung tuh berat, capek, banyak lah. Kalau emang kita mau ke puncak ya ikutin aja prosesnya gitu loh. Gua nggak bilang gua ada coach gua tuh Ian namanya. Dia tuh 7 Summiters dunia. 7 Summiters. Jadi semua gunung tertinggi di dunia dia sudah pernah naikin, dari Everest, Vincennes Massif, Denali, semua udah pernah. Dia kalau naik gunung gede mungkin 2 jam 3 jam sampai. Aku 6 jam belum tentu nyampe gitu loh. Tapi ya dia juga yang ngajarin, yang penting proses Mas, dia bilang. Kalau prosesnya Mas 6 jam, ya nikmatilah 6 jam itu. Dan gitu. harus tahu atau limit. Jangan nge-push, jangan waktunya berhenti dipaksa jalan, pingsan yang ada. 6 jam terus di-squeeze jadi 1 jam, 2 jam. Ya aku nggak, ya dia umurnya masih 30 tahun dan olahragawan tingkat dunia kasarnya kan. Dia mainnya udah dunia. Ya, aku kan recreational hiker kasarnya gitu. Ya disesuaikan aja gitu loh. Jadi manage your expectation lah istilahnya kan. Kalau Maki naik gunung gede nggak mungkin 3 jam, 6 jam mungkin gitu logitu. Ya udah 6 jam aja taruhnya, 7 jam berarti normal, 5 jam berarti bagus gitu kan. Ya itu adalah limit lu. Iya, gitu kalau 10 jam udah turun aja gitu loh, maksudnya kayak gitu loh. Oh kalau di atas nggak bagus turun, targetnya bukan puncak, targetnya pulang gitu. Kalau naik gunung, kalau jalan tuh targetnya pulang gitu loh.
Kalau emang nggak emang hari itu belum dikasih muncak, ya nggak muncak gitu loh. Nggak maksa, ya kan. Daripada jadi masalah buat orang lain. Enak ya kalau kayak gitu ya. Ya harus gitu lah. Di setelnya begitu. Nggak jago, nggak hero-heroan di sini. Wah, gua harus muncak. Jagoan, wah, rekor apa megang rekor apa? Semua rekor sudah hampir dipecahkan, ngapain? Nggak gitu mikirnya. Mikirnya bukan hero-heroan, mikirnya cuma menikmati proses, menikmati perjalanan, ninggalin sesuatu yang bermanfaat. Itu aja. Gali cerita yang perlu digali, bersharing ceritanya itu, udah. Niatnya begitu. Jadi ya jalaninnya dengan ringan lah. Dibikin enak gitu loh. Ya, kayak tadi kamu bilang timku berapa? Ada beberapa. Kenapa aku mesti bawa misalnya medik? Nah, aku 50. Harus sadar juga kalau 50 tuh kepentingannya beda sama umur 25 tahun naik gunung gitu. Kita harus mikir smart lah ya. Harus smart. Harus smart, semuanya benar-benar dipikirin. Iya, kan suka nggak suka kan banyak pihak yang berkepentingan di sini kan, ada sponsor, ada apa. Jadi harus ada yang dijaga juga gitu. Yang bikin caranya yang mungkin nggak sama. Ya itu tadi nggak sama kalau kita dulu di SMA 2 naik gunung kan wis gandol truk lah whatever gitu. Kayak sore. Gandol truk, terus habis itu kita juga bawa sendiri. Semua bawa sendiri. 25 kilo ini dibawa. Itu udah bangga gitu. Udah luar biasa. Aku numpak Semeru, munggah Semeru pertama kali kan gandol truk aku dari Jakarta aku gandol truk. Truk sama anak-anak Sabawana itu. Naik kereta dulu terus gandol truk. Kayak gitulah pokoknya. Di turun lawang itu. Turun lawang. Oke, Ki. Jadi sebenarnya kita ngobrol-ngobrolnya lebih banyak ngobrolin tentang lu sih, lebih banyak ke ya karena kamu ngeles terus dari tadi. Aku mencoba mengangkat masalah-masalah yang perlu diketahui mengenai. Aku ngeles lagi emang sih sekarang. Tahu. Ngeles gitar lagi aku sekarang. Udah kayak gini masih ngeles gitar, ngawas. Iya dong. Basa-basi hari ini. Loh, sekarang apa yang jelas itu apa? Pemain tenis profesional dunia sebelum dia ikut pertandingan, ikut dia kejuaraan, dia kan harus ada pelatih kan. Nggak mungkin dia nggak ada pelatih. Tapi bukan gitu. Buat belajar, buat warming up. Untuk warming up, untuk ngelatih kekuatan, strategi segala macam. Bukan gitu skill loh. lagi. Bukan. Nggak perlu. Oh, kalau itu masuk akal. Sama kayak kita ngelatih muscle, lebih kepada muscle. Muscle memory. Muscle memory, muscle terus strength-nya, ininya. Ya kayak aku juga, aku udah lama naik gunung, tapi kemarin karena tuntutannya serius lah ya. Mau nggak mau mesti pakai pelatih yang jauh lebih jago dari gue cari orang yang jauh lebih jago. Kayak gitu deh, emang bener sih kalau itu bener. Tapi kamu kan gitar apa lagi latih? Ya kan kita kan nggak seperti kayak umur 18, 20-an yang kita masih bukan gitu. Kita kan masih banyak pikiran yang lain kan. Jadi kita harus bagi waktu segala macam. Nah, kadang kalau kita komitmen kita sendiri kalau kita nggak dibantu dengan orang lain kayaknya susah. Untuk ngingetin lah minimal. Iya. Ya oke. Gitu. Sopo? Ada namanya Cipta dia. Jago nggak main gitu deh? Ya jago juga. Lumayan. Jangan namanya nggak jago nanti. Enggak lah, yang penting kan dia tahu gimana cara untuk ngelatih ini. Ngelatih view, kesian gue malu. Lu dia kaget, bener kaget dia. Dia waktu itu ceritanya, gue cari buat anak gua, karena anakku tak ajarin dia nangis-nangis. Karena sakitan kan, terus habis itu dia, yaudah mas, aku datang ke rumah. Terus habis itu, loh anakku kan di Singapura. Iya. Terus habis itu dia datang ke rumah, mana mas anaknya? Terus habis itu aku masuk ke kamar, aku duduk di kursi sambil pegang gitar. Mana mas? Nah ini. Pengsan langsung dia. Pengsan gubrak. Aduh nggak mau gitu. Udah lu ajarin gue gini. Gitu. Oh jadi lebih ke regimen latihan tangan dan segala macam. Enggak, aku lebih kayak ngelatih. Gue cuman pengen alternate aja. Alternate picking aja. Udah gitu aja. Udah sama dia nggak boleh yang lain, nggak boleh ngajarin legato, lu nggak usah ngajarin gue legato, segala macam. Alternate aja, kayak picking, itu Neil Peart dulu tau nggak ceritanya Neil Peart? Enggak. Dia udah album sudah puluhan segala macam, ternyata dia belajar lagi ngedrum sama drummer jazz karena dia pengen alternate handling kan biasa gini dia, dia pengen yang gini. Grip sama apalah pokoknya dia Neil Peart belajar main drum, nggak salah apa gue bilang. Ternyata benar juga ya. Jadi aku cuma mau pengen alternate picking aja. Jadi aku belajar bass sama siapa sekarang? Sama Cua. Cua jago loh. Oh, tapi kadang mereka bukan pengajar kan. Harus yang benar-benar bisa ngajar. Yang tahu apa kurikulum, tahu ini. Oh, guru.
harus guru bukan. Menarik. Gitu. Tapi ngajarin aku kesian juga dia. Kenapa? Jadwal. Goblok soalnya. Jangan merendah lah. Hah? Jangan merendah. Jangan kurang merendah. Merendahnya kurang. Jadi aku goblok banget loh aku. Kamu itu sebenarnya nggak goblok, Ki. Cuma kurang pinter aja. Cuma kurang smart. Bedanya apa? Oke, Ki. Udah kayaknya kita udah ngobrol-ngobrol udah cukup lah ya. Yeah. Ya, ngobrol nanti kita lanjut lagi kapan-kapan ngobrolin tentang Nanti tak panggil dia ke tempatku gantian ya. Tapi di gunung. Iya, ayo. Ngejam di gunung, ngejam di gunung mau. Mau ya? Mana? Tapi jangan di puncak ya. Enggak. Ayo. Bener loh. Iya bener. Ya, cekelan omongnya lo. Jangan alasan dingin lah apa, awas kon. Lo enggak lah, kamu kan dulu gue sing muncak mandra pencinta anak gunung kok. Pencinta kealaman. Pencinta di alam nih. Oke, thank you Ki buat ngobrol-ngobrolnya. Sip. Thank you. Next kita ketemu di gunung aja. Iya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe official Bri channel. Bye. Bye.